Selamat siang. Menurut pendapat saya, virus corona itu adalah salah satu wabah penyakit yang berbahaya bahkan merenggut nyawa. Wabah penyakit ini sangat mencemaskan dan menakutkan seluruh isi dunia. Sehingga pemerintah mengambil salah satu langkah untuk mencegah penularan virus corona, yaitu menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah, karena dengan mengurangi aktivitas di luar rumah maka dapat mengurangi penularan wabah virus corona. Virus corona ini diperkirakan berasal dari hewan, lebih tepatnya kelelawar. Namun, para ilmuwan masih tidak yakin dari mana virus itu berasal dan akan dapat dibuktikan sumbernya jika mereka mengisolasi virus yang hidup dalam spesies yang dicurigai. Alasan mengapa akhirnya kelelawar disalahkan atas pandemi ini, sebab kelelawar tapal kuda Cina memiliki virus yang sangat mirip dengan penyebab COVID-19. Muncul wabah virus corona terkait perang ideologi globalisasi, di mana banyak fenomena yang timbul di masa modern ini hampir seluruh berasal dari dampak globalisasi. Jika dilihat dari kacamata positif, globalisasi yang begitu kuat dapat memberikan kemajuan dan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Namun, arus globalisasi justru menyeret banyak masyarakat Indonesia ke arah negatif dan menghancurkan. Ideologi tercipta sebagai pedoman dan landasan bagi masyarakat Indonesia. Ideologi yang dianut Indonesia adalah ideologi Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang. Penerapan Pancasila sebagai ideologi negara selama masa Orde Baru digunakan sebagai salah satu untuk mempertahankan kekuasaan. Menurutnya, wabah virus corona merupakan salah satu dampak negatif dari aktivitas manusia di dalam hal menghancurkan habitat alam. Ditambah dengan banyaknya orang yang bergerak dinamis di dunia, memungkinkan penyakit yang seharusnya terkunci di alam kini dapat menjangkit dengan manusia. Yang kedua, tawaran solusi yang aplikatif untuk mengakseskan masalah ini yaitu yang pertama, untuk pemerintah pusat lebih mempertegas aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk pemerintah daerah lebih memperdalam penerapan aturan-aturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini penghancuran habitat alami atau pemberdayaan atau penebangan hutan secara liar. Untuk masyarakat lebih menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, ajakan untuk masyarakat tolong mentaati himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu untuk mengurangi interaksi di luar rumah atau mengisolasi diri dalam rumah. Tetap menjaga kesehatan dengan cara mengatur pola makan, rajin berolahraga agar daya tahan tubuh serta tetap optimis, dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan. Wabah virus corona berasal dari kota Wuhan, negara Cina. Penyebab virus corona ini sangat cepat, bahkan telah sampai ke lintas negara.
Penyebab virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina karena Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina buruk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia, termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia, yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan disebabkan karena Cina merupakan impor minyak mentah terbesar. Penyebab virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina, padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Apabila Cina mengalami penurunan produksi, maka global supply Cina akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku dari Cina, terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, part elektronik, komputer, dan furnitur. Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Investor dapat menunda investasi karena ketidakjelasan suplai Cina atau akibat asumsi pasarnya berubah di bidang investasi. Cina merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan ke Cina dan dari Cina untuk mengurangi virus corona. Larangan ini menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang. Bukan hanya di Indonesia yang membatasi perjalanan ke Cina, namun negara-negara yang lain seperti Italia, Cina, Singapura, Rusia, Australia, dan negara lainnya juga memberlakukan hal yang sama. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina buruk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah. Kedua, tawaran solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu yang pertama, untuk pemerintah pusat lebih mempertegas aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk pemerintahan daerah lebih memperdalam penerapan aturan-aturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini penghancuran habitat alami atau penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, untuk masyarakat lebih mentaati peraturan yang telah diciptakan oleh pemerintah, dan ajakan untuk masyarakat tolong mentaati himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu untuk mengurangi interaksi di luar rumah atau mengisolasikan diri di dalam rumah, tetap menjaga kesehatan dengan cara mengatur pola makan,
Rajin berolahraga agar daya tahan tubuh serta tetap optimis. Sekian dan